Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudaduha oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah sahihah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai kepada bab tentang al-imanu billah, rukun iman yang pertama. Kata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, minal imani billahi subhana al-imanu bi annahul ilahul haqqu al-mustahiqqu lil ibadah duna kulli ma siwah. Di antara bentuk iman kepada Allah adalah mengimani, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak. Meyakini bahwa dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Baik malaikat, nabi, ataupun wali. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi itulah makna dari Allah itu sendiri. Kita membaca Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Apa makna Allah? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah SAW dan ahli tafsir dari kalangan para sahabat, beliau mengatakan Allah artinya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Dialah Allah yang berhak diibadahi dan disembah oleh seluruh makhluknya. Oleh karena itulah ini merupakan pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir atau orang musyrik.
Contoh orang musyrikin jahiliyah, meskipun mereka, nanti akan ada penjelasannya lagi, meskipun mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, namun kenapa Abu Lahab CS masih dikatakan musyrikin? Karena mereka tidak mengimani Allah dalam masalah yang satu ini, yaitu masalah al-uluhiyah. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Orang musyrikin jahiliyah, kenapa dikatakan musyrikin? Karena mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Karena mereka di samping menyembah Allah juga menyembah yang lain. Jangan dikira orang musyrikin jahiliyah mereka tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah sama sekali, tidak. Mereka dikatakan musyrikin karena mereka terkadang menyembah Allah, terkadang menyembah selain Allah. Baik itu berhala yang berupa malaikat, berupa wali yang telah mati atau yang lainnya. Itu di antara yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir-akhir surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka orang musyrikin berlayar di lautan, kemudian tertimba musibah ombak besar atau badai, mereka da'awallaha mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh musyrikin ketika musibah datang. Sekali lagi, jangan mengira mereka tidak menyembah Allah sama sekali. Jangan dikira mereka tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka sangat mengenal Allah. Mereka sangat mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan juga ketika musibah datang. Loh, kapan mereka dikatakan musyrikin? Kapan mereka menyekutukan Allah? Lanjutan ayatnya, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan di daratan, baru mereka berbuat syirik. Makanya ini yang diselisihi oleh kaum musyrikin jahiliyah. Mereka tidak mengimani Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan ini pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Bahwasanya namanya kesyirikan itu bukan hanya yang mempercayai ada Tuhan pencipta selain Allah. Bukan hanya yang enggak menyembah Allah sama sekali. Yang dikatakan syirik atau orang musyrik diantaranya adalah yang mencampur adukkan antara menyembah Allah dengan menyembah kepada selain Allah. Dalam satu kondisi menyembah Allah, kondisi yang lain menyembah selain Allah. Entah malaikat, entah nabi, entah wali. Itu yang dinamakan kesyirikan kepada Allah. Itu bentuk penyimpangan dari rukun iman yang pertama, alias orang itu bisa batal keimanan dan keislamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Likaunihi khaliqul ibad wal muhsin ilaihi. Kenapa kita kok menyembah Allah? Kata Syekh, karena dialah yang menciptakan hamba-hambanya. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dan yang berbuat baik kepada mereka, yang banyak memberikan kebaikan, kenikmatan, karunia, dan keutamaannya. Ini kalau mau disebutkan istilah para ulama, tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidar rububiyah. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah, itu mengandung di dalamnya tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki, memberikan rezeki semua makhluknya. Anak ulangi lagi. Tauhid uluhiyah yatadamman tauhid al-rububiyah. Maknanya,
ketika orang itu dia telah menyembah Allah, itu dikarenakan dia meyakini Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta yang memberikan rezeki kepada mereka. Dalilnya mana? Nanti akan dibawakan juga, namun gak apa-apa kita sampaikan. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala saja? Alladzi khalaqakum. Karena dialah Allah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini yang dimaksud oleh para ulama, tauhid uluhiyah. Ketika kita sudah meyakini Allah satu-satunya, sesembahan yang kita menyembahnya kepada Allah, itu karena Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita semua. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat selanjutnya. Kenapa kita hanya menyembah Allah saja? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan dia yang menurunkan air hujan dari langit, dan dengannya Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah jika kalian telah mengetahui. Ini hubungan erat antara yang namanya tauhid uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Seorang muslim muslimah harus betul-betul yakin hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, karena dialah Allah yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki kepada manusia. Kemarin malam kita ada kajian yang berkaitan dengan ya istilahnya fikih hujan. Ya, karena kita sudah memasuki musim hujan. Di antara pelajaran yang berharga bahwasanya hujan ini yang mengatur, yang menurunkan hanyalah Allah. Wajib kita meyakini, menyandarkan nikmat turunnya hujan itu dari Allah. Makanya selesai turun hujan kita dianjurkan membaca apa? Apa bacaannya? Ahsantum. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, sallalana Rasulullah SAW salat subhi bil Hudaybiyah ala ithi sama'in kanat minal lail. Rasul SAW pernah mengimami salat subuh bersama kami di tempat namanya Al-Hudaybiyah setelah malamnya turun hujan. Tsumma insarafa fa aqbala alaina. Selesai Rasul salat subuh, beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami seraya berkata, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu yang difirmankan oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul bersabda, qala Allah, Allah berfirman, yaitu dalam hadits qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi hari ini kata Allah, ada di antara hambaku yang mukmin beriman kepadaku, ada yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzaka mu'minun bi kafirun bil kaukab.
Adapun yang mengatakan setelah turunnya hujan, mutirna bi fadlillah wa rahmati, kami diberi hujan dengan rahmat dan karunia dari Allah, maka dialah yang beriman kepadaku, kata Allah, dan dia kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada, fadaka kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun yang mengatakan setelah turunnya hujan, kami diberi hujan karena bintang ini, bintang itu, maka dia kafir kepadaku, kata Allah, dan dia beriman kepada kaukab, bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang kita maksud tadi, bahwasanya seorang muslim muslimah wajib menyandarkan semua nikmat ini hanya kepada Allah. Di antara nikmat turunnya hujan. Ya, tidak boleh menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ini, bintang itu. Ini hukumnya kufur syirik. Meskipun kalau diperinci kata ulama ada dua bentuk kesyirikan. Kalau dia meyakini Allah yang menurunkan hujan, tapi lewat bintang itu, bintang ini, maka ini syirik kecil. Karena kata para ulama nggak ada kaitannya turunnya hujan dengan bintang ini, bintang itu. Ini syirik kecil. Kalau dia meyakini hujan itu memang yang menurunkan adalah bintang-bintang tertentu, tidak ada kaitannya dengan takdir, kehendak dari Allah, maka ini merupakan bentuk syirkul akbar. Seperti kalau bisa dikiaskan dengan jimat. Kata para ulama, kalau orang itu memakai jimat, dia meyakini jimat inilah yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat dengan sendirinya, syirkul akbar. Namun kalau dia untuk pengobatan, Allah yang menyembuhkan, ini kata ulama syirik kecil, karena nggak ada kaitannya antara jimat dengan pengobat. Ya, orang sakit jantung dikasih apa? Gelang di tangannya suruh make, entah gelang dari kayu apa, kayu jati atau kayu. Nah, ini nggak ada kaitannya orang make gelang kayu dengan apa? Pengobatan penyakit jantung. Ini namanya syirku al-asghar, syirik kecil. Ini sama dengan menyandarkan hujan kepada bintang ini, bintang itu. Itu syirik dengan dua bentuknya tadi. Intinya, seorang muslim wajib meyakini hanya Allah yang menurunkan hujan, dan Allah lah yang mengatur menghentikan hujan, bukan pawang hujan. Sama kalau dia meyakini pawang hujan yang menurunkan dan menghentikan hujan, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita diajarkan zikir selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri. Namun sangat disayangkan masih banyak yang percaya dengan apa? Ya, pawang-pawang hujan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Seorang muslim setelah dia meyakini tadi misalnya Allah yang menurunkan hujan, hatinya harus betul-betul bergantung kepada Allah dan meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk dia ibadahi. Makanya kalau turun hujan kita baca apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Doa termasuk ibadah. Ini namanya tauhidul uluhiyah. Kalau kita sudah meyakini Allah yang menurunkan hujan, yang mengatur hujan, kita minta tolongnya kepada Allah. Ini kaitan juga tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Kalau orang itu sudah meyakini Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, maka kewajiban kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, likaunihi khaliqal ibad wal muhsina ilaihim wal qaim bi arzaqihim wal alima bi sirrin wa alaniyatihim wal qadir ala ithabati muti'im wa iqabi asihim. Sekali lagi, kenapa kita hanya menyembah
beribadah kepada Allah saja, karena dialah yang menciptakan hamba-hambanya, berbuat baik kepada mereka, yang mengatur rezeki mereka, yang mengetahui rahasia dan apa yang mereka tampakkan, serta dialah yang sanggup memberikan pahala kepada yang taat kepadanya dan memberikan sanksi kepada yang memaksiatinya. Walihadhil ibadati khalaqallahu ats-tsaqalain wa amarahum biha. Karena ibadah inilah Allah menciptakan jin dan manusia, dan Allah memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepadanya. Dalilnya surat Az-Dzariyat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga al-jin. Mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Alias kata sebagian ulama, liwahiduni, agar manusia mentauhidkan diriku. Karena ibadah tanpa tauhid seperti salat tanpa wudu. Sah atau tidak? Tidak sah. Sama dengan ibadah secara umum tidak akan diterima tanpa at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki dan tidak ingin untuk mereka memberikanku makan. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki dan yang memiliki kekuatan. Surat Az-Dzariyat 56 sampai 58. Kemudian dibawakan ayat tadi surat Al-Baqarah 21 sampai 22 yang sudah kita baca. Kemudian Syekh berkata, wa qad arsalallahu rusula wa anzalal kutuba li bayani hadzal haqqi wa da'wa ilaihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab untuk menjelaskan satu hak Allah ini. Hak untuk diibadahi. Ini menunjukkan pentingnya at-tauhid. Menunjukkan pentingnya al-imanu billah. Tidaklah Allah mengutus para rasul, tidaklah Allah menurunkan kitab-kitabnya kecuali untuk menjelaskan yang satu ini. Contoh dalam Al-Quran misalnya, kata para ulama, Al-Quran itu intisarinya ada pada surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah intisarinya pada ayat yang mana? Pada pertengahan suratnya, yaitu firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini intisari dari Al-Quranul Karim. Bahkan kata para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya ini intisari dari semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi, para rasul. Demikian pula Allah tidak mengutus para anbiya wa rasul kecuali untuk menjelaskan hak Allah yang satu ini. Hak untuk diibadahi, tidak boleh disekutukan. Nanti akan dibawakan dalil-dalilnya. Wa tahdhin mimma yudaduh. Sekaligus Allah tidaklah mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitabnya kecuali untuk mentahdzir, memperingatkan dari lawan tauhid, yaitu apa? Syirik. Ini metode Al-Quran, metode para nabi, para rasul.
Kalau dakwah itu yang pertama menyampaikan tauhid, yang kedua melarang dari kesyirikan. Bukan hanya menyampaikan yang baik-baik saja, namun tidak mau mentahdir dari kesyirikan. Ini kesesatan dalam manhaj dakwah. Bahkan yang lebih dari itu, nggak mau dakwah tauhid, nggak mau melarang dari kesyirikan, takut nggak punya pengikut, takut followernya kurang, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ini menyelisihi manhaj para anbiya war rusul. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalannya Rasul. Ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah, menyeru kepada tauhidullah ala basirah, di atas ilmu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dakwanya didasari oleh dua hal. Yang pertama dakwah tauhid, dan nanti akan disampaikan melarang dari kesyirikan. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang musyrikin. Berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat beliau. Dakwah kepada tauhid sekaligus melarang dari kesyirikan. Dan dakwah yang diajarkan oleh Nabi itu ala basirah, didasari oleh al-ilmu. Tidak boleh dakwah tanpa al-ilmu. Dan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Bukan ilmu hanya pintar ngomong saja, pintar pidato. Bukan. Namun ilmu yang didasari qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul, dan ucapan para salafu as-saleh, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman juga dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang semuanya menyeru an i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut, semua sesembahan selain Allah. Ini intisari dan prioritas dakwah semua para nabi, para rasul sejak rasul pertama, yaitu siapa? Nabi Nuh alaihi assalam, yang pertama kali mendapati manusia berbuat kesyirikan. Sebelum kaum Nabi Nuh tidak ada kesyirikan, tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundirin wa anzala ma'humul kitab. Dahulu manusia umat yang satu. Allah yang maha tahu keadaan manusia. Allah menceritakan dahulu manusia umat yang satu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Kanu ala millati Adam, ay ala tauhid. Dahulu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu masanya 10 generasi, jaraknya 10 abad antara Adam dan Nuh. Semuanya di atas agama Nabi Adam, di atas tauhid. Namun kapan munculnya syirik? Yaitu pada zaman kaum Nabi Nuh, yang mereka menyembah 5 orang soleh yang Allah kisahkan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan,
Jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasrah. Kata Abdullah bin Abbas juga, ini adalah nama 5 orang saleh di zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Ketika mereka meninggal dunia, setan datang kepada murid-murid 5 orang saleh ini membisikkan, aninsibu ila majalisihim allati yajlisuna fiha ansabah. Alangkah baiknya kalau kalian membuat patung-patung gambar-gambar mereka 5 orang saleh tersebut, kemudian diletakkan di tempat dulunya mereka berkumpul, bermajelis. Falam tobat, namun masih belum disembah. Ini liciknya syaitan. Perlahan-lahan, step by step, kalau menyuruh orang kepada kejelekan, dia kepada kesyirikan. Sampai kepada generasi yang kedua, setan membisikkan nenek moyang kalian ketika ditimpa paceklik, minta kepada 5 orang soleh. Inilah sejarah pertama kesyirikan di atas muka bumi ini. Menyembah 5 orang soleh, mengkeramatkan, mengkultuskan 5 orang soleh tersebut. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasul, iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati dari berlebih-lebihan, terutama kepada para wali, orang-orang soleh, karena orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah karena berlebih-lebihan dalam masalah tadi mengagungkan orang-orang soleh tersebut. Maka Allah utus Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi assalam. Maka beliau berdakwah kepada at-tauhid, ingin mengembalikan manusia kepada fitrah mereka, kepada agama al-Islam yang sebenarnya, Islam yang dibangun di atas at-tauhid, al-istislam lillahi bitauhid. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf, insyaallah ayat yang ke-59, tentang dakwah Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah Rabb kalian. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesepakatan para nabi, para rasul, dakwah mereka yang utama dan pertama adalah dakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada yang berhak diibadahi ya dengan hak kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka ibadahilah aku. Dan inilah makna dari la ilaha illallah, yaitu apa? Tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Inilah pemahaman para nabi, para rasul tentang la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana. Para anbiya wa rasul semuanya membawa ajaran kalimat tauhid dan mereka meyakini la ilaha illallah itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah, bukan tidak ada pencipta selain Allah. Bukan itu makna la ilaha illallah. Seperti yang kita sampaikan, kaum musyrikin mereka meyakini Allah Rabb, pencipta alam semesta. Namun itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena itu bukan makna la ilaha illallah. Paham? Paham tidak?
Yang ngantuk nggak paham. Yang tidur nggak paham. Baik. Ana tanya, apa arti la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, salah atau betul? Hah? Salah, yakin. Kenapa kok yakin? Ya, antum yang ikut kajian ya kemarin. Ya, waktu kemarin sudah kita sampaikan di pengajian lain tentang beberapa alasan kenapa kok tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Tapi yang lain. Ada jawaban yang lain? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Hah? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok salah mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Ini masalah yang besar sekali, masalah yang paling penting, rukun Islam yang pertama, rukun iman yang pertama, harus paham betul. Nah, ya silakan. Kalau misalkan kita mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua yang disembah itu adalah Allah. Nah, Mas Antum. Yang kedua. Baik, yang lain ada yang nambahkan? Baik, antum terakhir nanti. Ya, karena sudah dikasih bocoran waktu itu. Ya, yang lain. Tidak ada. Nah, ini sekali lagi harus betul-betul yang diprioritaskan dalam kajian juga, dalam masalah apa? Talabul ilmi, masalah apa? At-tauhid al-aqidah. Jangan sampai paham masalah furu'ul ad-din, masalah cabang-cabang agama, masalah pondasi agama nggak paham. Ini keliru. Ya, yang paling utama masalah yang satu ini la ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Ya, kalimat syahadat, rukun Islam pertama, rukun iman yang pertama. Baik, iya, tafadhal. Antum. Lanjut. Terus. Ya, ini bahaya nih juga. Awas, jangan disandarkan kepada anak. Kalau mengatakan la ilaha illallah, iya. Masih kurang. Ada berapa tadi? Nggak sampai 7. Anak ulangi. Tolong dihafalkan kalau nggak bawa catatan. Ya, kalau bawa catatan tolong dicatat. Insya Allah pertemuan akan datang mungkin kita perlu tes. Ya, perlu kita uji lagi. Alhamdulillah sebetulnya kita sudah pernah menulis kitab atau buku menyelami samudra kalimat tauhid. Di antaranya pembahasan yang satu ini. Kenapa kok salah mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Yang pertama, dari sisi bahasa Arab, arti al-ilah, la ilaha artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Kalau pencipta al-khaliq, ar-rabb, ya, itu namanya seperti Tuhan semesta alam. Nah, itu Rabb. Adapun al-ilah artinya al-ma'bud yang diibadahi. Yang kedua, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah menyelisihi pemahaman para nabi, para rasul. Kenapa? Karena para nabi, para rasul mereka semuanya sepakat mengartikan la ilaha illallah dengan apa? Ani'budullah wastanibu taghut. Ini yang Allah apa? Kabarkan kepada kita. Fa'buduni ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Itu arti la ilaha illallah yang dipahami oleh para nabi, para rasul. Paham ya? Jadi mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah
menyelisihi pemahaman siapa? Para nabi, para rasul. Ya, antum tulis sesuai dengan apa? Ringkasan antum. Cuma jangan gagal paham. Yang ketiga, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah menyelisihi pemahaman orang Arab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alias orang-orang musyrikin jahiliyah yang mereka fasih bahasa Arab, yang mereka paham betul apa makna la ilaha illallah. Makanya ketika mereka tahu apa arti la ilaha illallah dan konsekuensinya, mereka nggak mau mengucapkan. Apa yang mereka pahami dari la ilaha illallah? Aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? La ma'budu bihaqqin illallah. Itu yang mereka paham, karena mereka sekali lagi orang yang fasih bahasa Arab, paham betul apa makna la ilaha illallah. Paham? Yang ketiga apa? Poinnya tadi. Menyelisihi pemahaman orang Arab di zaman Nabi. Kalau di zaman sekarang banyak yang nggak paham juga, meskipun orang apa? Iya. Nah, ini yang kita maksud di zaman Nabi SAW, yang mereka Arab-Arab tulen lah istilah, yang paham betul makna la ilaha illallah. Dan itu yang Allah kisahkan. Allah kabarkan mereka paham. Kenapa mereka nggak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka tahu konsekuensinya harus melawan arus adat istiadat mereka yang menyembah banyak sesembahan. Seperti yang mereka katakan juga dalam surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah, sesungguhnya mereka kalau disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami, kata mereka, akan meninggalkan sesembahan yang banyak ini hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini adalah apa? Kesombongan mereka karena mereka tahu apa arti la ilaha illallah. Yang keempat, kalau seandainya makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis orang musyrikin jahiliyah masuk Islam. Seandainya makna la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis orang musyrikin jahiliyah masuk Islam, karena mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak orang musyrikin jahiliyah menjawab Allah. Maka kalau seandainya la ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis mereka sudah masuk Islam, tidak diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu bukan makna dari la ilaha illallah yang sebenarnya. Poin yang keberapa? Yang kelima, ucapan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah tidak sesuai fakta yang ada di lapangan. Tidak ada Tuhan ataupun pencipta kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena di atas muka bumi ini banyak Tuhan-Tuhan selain. Betul tidak? Orang Nasrani punya, orang Yahudi punya Tuhan, dan seterusnya. Ini nggak sesuai dengan apa? Fakta tidak ada Tuhan kecuali Allah. Banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Bahkan Allah mengatakan tentang hal ini pada kisah dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau di penjara, beliau ditanya oleh dua temannya tentang takwil mimpi. Sebelum beliau menjawab tentang takwil mimpi, Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan tauhid kepada mereka. Ini dikala beliau di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam.
Ini pentingnya sekali lagi kita tahu dakwah para nabi, para rasul itu yang utama dan pertama tentang tauhid. Bahkan Nabi Yusuf meskipun di penjara tetap dakwah tauhid. Kata beliau, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak? Beliau apa? Menyatakan di atas muka bumi ini banyak apa? Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, yang diyakini oleh manusia. Bukan hanya Allah saja yang diyakini Tuhan oleh apa? Manusia. A'arbabun jamak dari Rabb. A'arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah yang kalian ibadahi dan yang diibadahi oleh nenek moyang kalian kecuali hanya nama-nama yang kalian ada-adakan sendiri yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia memerintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Ini dakwah semua para anbiya wa rasul. Intinya kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah ini tidak sesuai dengan apa? Fakta yang ada di lapangan. Banyak Tuhan-Tuhan di muka bumi ini yang dituhankan oleh manusia. Yang keberapa lagi? Yang keenam, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Ini bisa mengantarkan kepada akidah wahdatul wujud. Hati-hati ya, jangan mengatakan kayak tadi, mengucapkan la ilaha illallah, ini bahaya nih, bisa mengantarkan kepada wahdatul wujud. Jangan, naudzubillah min dzalik. Mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ini bisa terkadang mengantarkan kepada akidah wahdatil wujud. Coba antum renungi secara mendalam, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini satu atau banyak yang dituhankan oleh manusia? Nah, banyak. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini menunjukkan semua Tuhan-Tuhan ini wujudnya adalah wujud Allah. Paham ya? Dan ini akidah yang kufur, yang syirik, yang masih eksis di tengah kaum muslimin. Bahkan kita pernah mendengar ada, ya kalau bisa dikatakan dai kondang lah, naudzubillah min dzalik. Namun dal wa adal, sesat dan menyesatkan, mengatakan seandainya orang-orang Nasara, ini secara redaksinya, bil makna, seandainya orang-orang Nasara nanti dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan pada hari kiamat, ditanya kenapa kok kalian menyembah Nabi Isa? Kalau mereka, kata sang dai ini, mengatakan karena ada istilahnya penampakan sifat Allah pada Nabi Isa. Kalau alasan mereka kenapa menyembah Nabi Isa, karena ada penampakan sifat Allah pada Nabi Isa, maka mereka akan bebas dari azab. Paham maksudnya? Paham tidak? Artinya kata mereka bahwasannya kalau orang-orang itu meyakini wahdatul wujud, ketika mereka menyembah Nabi Isa karena mereka meyakini Allah bersatu dengan Nabi Isa, maka mereka selamat. Naudzubillah min dzalik. Akidah apa itu? Sedangkan Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir
orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita tekankan di sini bahwasanya hati-hati dengan akidah tersebut masih eksis tengah-tengah masyarakat, apalagi tokohnya yang bernama Ibnu Arabi, buku-bukunya masih dibaca, diajarkan di negeri kita ini. Akidah apa? Wahdatul wujud. Meyakini bahwasanya wujud makhluk-makhluknya ini pada hakikatnya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Rasa cukup sekian insyaallah masalah makna la ilaha illallah yang sebenarnya adalah ma'budu bihaqqin Allah, dan keliru kalau mengartikan dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Masih banyak juga arti-arti yang lain yang tidak benar. Di antaranya kalau hanya mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini juga sama bisa mengantarkan kepada akidah wahdati al-wujud, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti yang disembah oleh manusia ini hakikatnya adalah siapa? Allah menurut akidah wahdati al-wujud. Yang benar tadi harus ada kata-kata bihaq, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Baik, kita lanjutkan. Wa qala azza wa jalla kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya dan diterangkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijak lagi Maha mengetahui. Allah ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh lagi, wa haqiqatu hadil ibadah hiya ifradullah subhanahu bi jami ma ta'abbadal ibadu bihi. Hakikat ibadah adalah mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Min doa, baik itu berupa doa, wa khaufin, rasa takut, wa roja, rasa harap, wa sholatin, sholat, wa shaumin, puasa, wa dhabhin, menyembelih, wa nadrin, bernadar, wa ghairi dalik, dan masih banyak lagi min anwail ibadah, bentuk-bentuk ibadah. Jadi ibadah itu luas maknanya, harus semuanya diserahkan kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Dan Allah melarang berdoa kepada selainnya, baik itu kepada wali, kepada nabi, kepada para malaikat. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'ata innaka idam minadh dhalimin. Kata Allah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang yang zalim. Kata ulama tafsir, ai minal musyrikin, termasuk orang musyrikin, karena Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ini yang sangat disayangkan, banyak diselisihi oleh kaum muslimin. Mereka masih banyak berdoa kepada selain Allah, terutama kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang yang soleh atau yang mereka katakan sebagai wali. Dan ini yang sering kita sampaikan juga, sering kita mendengarkan lewat, nggak tahu medsos atau apa itu namanya, kata-kata ya Rasulullah aghithna ya Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah kami. Na'udzubillah min dzalik.
Bahkan pernah suatu saat ketika ada demo atau aksi besar-besaran, kita mendengar ada seruan ucapan, "Ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu." Naudzubillah min dzalik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki syafaat semuanya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, bahwasanya semua syafaat itu milik Allah. Loh, kok ini mintanya kepada siapa? Rasul saya salah. Ini namanya syirkun billah, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Makanya dakwah tauhid, larangan dari kesyirikan harus terus digencarkan. Nggak boleh mundur sama sekali, nggak boleh kendor sama sekali. Karena apa? Kesyirikan masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh, ala wajhi khudu' lahu warrahba warrahba. Ibadah harus diiringi oleh rasa ketundukan kepada Allah, rasa harap dan takut kepada Allah, ma'a kamalil hubbi lahu subhana wa dhulli li'adhamatihi. Diiringi juga dengan rasa cinta dan merendahkan diri akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa ghalibul Qur'anil Karim nazala fi hadzal asril azim. Secara umum, ayat-ayat Al-Qur'an itu isinya tentang tauhid yang satu ini. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Mengimani hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Makanya kita katakan tadi, intisari Al-Qur'an hanya pada surat Al-Fatihah. Oleh karena itulah Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan Al-Fatihah intisarinya pada pertengahan surat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Syekh lagi ditegaskan, ghalibul Quran, secara umum isi Al-Quran itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Mengimani hanya Allah sesembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya. Awal surat Al-Quran tentang tauhid, akhir surat Al-Quran juga ditutup dengan apa? At-tauhid. Surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Al-isti'adzah itu bagian dari ibadah. Minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini awal surat, akhir surat Al-Quran diisi dengan apa? Pembahasan at-tauhid, diantaranya tauhid al-uluhiyah. Allah juga berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, agama yang murni, yaitu tauhid yang murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qalu azza wa jalla, Allah juga berfirman, fad'allaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan agama untuknya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Surat Ghafir ayat 14. Dan juga dalam hadis, Rasul SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, haqqullah alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hamba agar hamba beribadah hanya kepadanya, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Taib, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari orang Nasrani ada bahwa tahu dan yang menyarankan saudara tahu. Taib. Yang pertama, tidaklah yang mengatakan itu kecuali orang-orang yang wallahu alam bisa dikatakan buta mata hati, bahkan mungkin buta mata kepalanya, bahkan mungkin mata kakinya juga. Karena beda antara pembagian tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. 3 pembagian tauhid ini dengan 3 pembagiannya hanya berkaitan dengan siapa? Dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ahad. Ahad dalam masa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Beda dengan apa? Akidah orang Nasara. Tuhan, Bapak, Tuhan. Beda. Paham? Ini adalah apa? Sekali lagi, pembagian tauhid menjadi 3 hanya berkaitan dengan Allahu ahad. Allah satu. Allah esa. Namun mereka enggak. Ada 3 Tuhan. Betul tidak? Ini kalau orang yang masih waras akalnya nggak mungkin menyamakan. Ya, ini sama saja dengan menyamakan warna hitam dengan warna putih. Nggak ada yang menyamakannya kecuali orang yang apa? Orang yang buta. Yang kedua, terutama untuk yang mengatakan ini adalah pembagian yang bid'ah misalnya, atau yang mengatakan ini pembagian Wahabi, pembagian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kata para ulama, yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3 itu bukan Syekhul Islam Taimiyah, bukan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, namun jauh sebelum itu, di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan, wallahu yud'a min a'la la min asfal li anal asfal laysa min wasfir rububiyyah wal uluhiyyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Tauhid apa namanya? Masalah Allah di atas al-asma wa sifat. Li'annal asfal laysa min wasfir rububiyyah wal uluhiyyati fi syai'. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah. Paham? Ini Imam Abu Hanifah secara tidak langsung membagi tauhid menjadi berapa? Kita kajian hari Jumat ba'dal maghrib dan juga Sabtu ya ba'da subuh atau jam 6:30 kemarin berkaitan dengan akidah Thahawiyah rahimahullah. Beliau mengatakan naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarika wala syai'a mislu wala syai'a yu'jizu. Kemudian wala syai'a mislu wala syai'a yu'jizuhu. Terus yang ketiga, wala ilaha ghairu ahsantum. Kata beliau, kami mengatakan tentang tauhidullah, meyakini tentang tauhidullah, ya. Kemudian beliau memperinci bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini secara umum, Allahu Ahad. Kemudian baru beliau mengatakan Allah tidak ada sesuatu yang semisal dengannya, tauhid asma wa sifat. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah, tauhid rububiyah. Wala ilaha ghair, dan tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Tauhid apa? Ini secara tidak langsung beliau membagi tauhid menjadi 3. Lebih ya jelas lagi Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra membagi apa? Tauhid menjadi 3. Dan ini yang juga dicantumkan oleh para ulama ketika membantah orang-orang yang tidak terima dengan pembagian tauhid menjadi 3. Ini jauh sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan kalau kita kembalikan kepada mereka, mereka sendiri juga membagi tauhid menjadi apa? Menjadi 3. Ini pembagian yang sudah apa? Ya, lumrah sebetulnya. Seperti pembagian ilmu, ada ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu akidah. Apakah mereka nggak mempercayai? Hah? Kenapa? Kalau mereka boleh membagi, kita nggak boleh? Paham ya? Nah, dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar punya kitab khusus masa ini, Al-Qaulus Sadid Firrat Alaman Angkara Taksimat Tauhid.
Judulnya ucapan yang lurus dalam membantah orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3. Itu yang sangat spesial dalam masalah ini. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Tidak ada? Yang ummahat atau akhwat mungkin kalau ada yang bertanya silakan di kertas mungkin. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.